Julia Marfua. Saya adalah salah seorang dosen pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 9, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Bidang Keilmuan Pendidikan Bahasa Indonesia. Video ini merupakan bentuk pernyataan diri dosen sebagai wujud tridharma perguruan tinggi, khususnya bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan teknik pelaksanaan perkuliahan dengan menggunakan prinsip DIE atau Delivery, Interaction, and Assessment. Teknik tersebut saya aplikasikan pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah bidang keahlian dan linguistik pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang membekali mahasiswa dalam mengidentifikasi gejala baru pembentukan kata bahasa Indonesia dan mengkaji fenomena kebahasaan yang muncul di masyarakat. Mata kuliah ini membahas tentang bentuk kata bahasa Indonesia, konsep dasar morfologi seperti morf, morfem, dan morfofonemik, gejala baru pembentukan kata bahasa Indonesia, identifikasi morfem, kemudian penelitian lapangan guna menghasilkan produk kajian kebahasaan, serta produk penelitian bahasa untuk dipresentasikan dalam diskusi kelas dan dijadikan alternatif bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya, hal yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini, setelah mahasiswa mengikuti proses perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar morfologi seperti morf, morfem, dan morfofonemik. Kedua, mahasiswa dapat mendeskripsikan proses morfologis yang berupa pembubuhan atau afiksasi beserta perubahan maknanya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan proses morfologis yang berupa reduplikasi atau pengulangan kata beserta perubahan maknanya. Yang keempat, mahasiswa dapat mendeskripsikan proses morfologis yang berupa komposisi atau pemajmukan beserta perubahan maknanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun beberapa materi yang relevan. Di antaranya, yang pertama konsep dasar morfologi yang di dalamnya ada morf, morfem, dan morfofonemik. Kemudian ada proses morfologis, di antaranya ada afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Kemudian ada studi kasus, analisis kata dalam LKPD mahasiswa ataupun media cetak dan media elektronik yang telah mengalami proses morfologis, baik itu berupa afiksasi, reduplikasi, ataupun komposisi. Adapun metode yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah case, method, dan team-based project, di mana case method untuk pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 8 dan team-based project untuk pertemuan 9 sampai pertemuan ke-16. Pada pertemuan awal 1 sampai 8, mahasiswa dibekali dengan seperangkat teori, kemudian diskusi beserta penugasan, serta diperlihatkan juga penelitian-penelitian yang berkaitan dengan morfologi. Selanjutnya pada pertemuan 9 sampai 16, mahasiswa diberikan tugas untuk menyelesaikan sebuah proyek baik secara individu maupun secara berkelompok yang akan dipresentasikan di depan kelas pada akhir pertemuan. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan teknik yang saya gunakan, yaitu DIE atau Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama yaitu delivery. Delivery itu berkaitan dengan bagaimana dosen mentransfer pengetahuan atau mentransfer seperangkat teori keilmuan kepada mahasiswa. Jadi di sini bahan ajar yang digunakan dalam perkuliahan adalah buku serta artikel dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi dan teks yang di dalamnya terdapat kata-kata yang telah mengalami proses morfologis. Yang kedua yaitu interaction atau interaksi antara mahasiswa dan dosen. Jadi untuk menjaga kelancaran komunikasi antara mahasiswa dan dosen, dalam perkuliahan itu dosen mengoptimalkan metode diskusi dan tanya jawab agar mahasiswa dapat secara terbuka dan secara bebas mengemukakan tanggapannya, kemudian mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang belum dipahami, dan kemudian kita diskusikan bersama dalam kelas.
Selain tatap muka di kelas, dosen dan mahasiswa juga dapat berinteraksi melalui grup WA di luar jam perkuliahan. Jadi dalam grup WA, mahasiswa dan dosen bisa berbincang mengenai progres-progres proyek yang diberikan oleh dosen dan menanyakan hal-hal lainnya yang masih ada relevansinya dengan perkuliahan mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah asesmen. Asesmen merupakan hal yang sangat prinsipil dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi di awal pertemuan mahasiswa dan dosen itu sudah membahas mengenai kontrak perkuliahan. Di situ dibahas juga tentang bobot penilaian. Mengapa dibahas tentang bobot penilaian? Karena hal itu dimaksudkan agar mahasiswa bisa belajar mandiri dan mengatur strategi agar bagaimana caranya bisa memperoleh hasil yang diinginkan. Adapun komponen penilaian yang ditetapkan pada mata kuliah ini terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama yaitu partisipasi 20%, kemudian kehadiran 20%, tugas terstruktur 30%, kemudian UAS dan UTS 15%, sehingga mencapai bobot 100%. Demikian pemaparan saya mengenai teknik DIA yang saya aplikasikan dalam pembelajaran mata kuliah Morfologi. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran tatap muka mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia dengan menggunakan teknik tersebut. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah hari ini semua bisa mengikuti perkuliahan ya. Hari ini mata kuliah kita Morfologi. Sekarang pertemuan kelima. Oke, morfologi itu kalian sudah pelajari di pertemuan sebelumnya ilmu yang mempelajari tentang apa? Kata. Oke, bagus, tentang kata. Jadi sekarang Ibu sebelum masuk materi kita akan lihat dulu sub CPMK-nya apa. Jadi sub CPMK-nya itu mahasiswa dapat memahami proses morfologis. Ya, yang sebelumnya kita bahas apa itu morfologi, sekarang kita berjalan ke tahap lebih lanjut apa itu proses morfologis. Ya, indikatornya apa? Indikator itu mahasiswa dikatakan mampu apabila mahasiswa mampu mendeskripsikan proses morfologis dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam beberapa slide ke depan Ibu akan jelaskan apa itu proses morfologis, kemudian macam-macam proses morfologis. Nanti kalian diharapkan bisa mendeskripsikan masing-masing proses morfologis itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini di bagian slide ini Ibu mengingatkan pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu konsep morfologi dari Mulyana ya. Jadi morfologi itu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang susunan atau bagian-bagian kata secara gramatika ya. Jadi benar tadi disampaikan morfologi itu mempelajari tentang kata ya. Apanya? Seluk-beluknya, bagian-bagiannya, dan proses pembentukan kata ya, itu semua dipelajari dalam morfologi. Selanjutnya proses morfologis. Proses morfologis itu pembentukan kata dari satuan lain yang merupakan bentuk kata dasarnya. Seperti apa itu kita akan lihat di slide selanjutnya. Oke, sebelum itu kita bagi dulu nih. Ada macam-macam proses morfologis ya. Ada 3. Yang pertama itu proses pembubuhan afiks. Ya, proses pembubuhan afiks. Kemudian ada proses pengulangan atau reduplikasi dan proses pemajmukan. Ya, jadi pada proses morfologis ini kita akan belajar bagaimana satu bentuk kata dasar itu bisa menghasilkan kata-kata yang lain dengan berbeda maknanya itu melalui ketiga proses morfologis ini. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Oke, proses pembubuhan afiks adalah pembubuhan suatu satuan, baik satuan itu berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks untuk membentuk kata. Misalnya, pembubuhan afiks ber pada kata dasar jalan akan membentuk kata lain, ya, yaitu berjalan.
Jadi dari kata jalan tadi yang merupakan verba atau kata kerja, kata jalan yang merupakan nomina atau kata benda, jalan ya kata benda ya. Kemudian jadi berjalan menjadi kata kerja ya. Jadi ini kata berjalan ini sudah melalui proses morfologis ya, yaitu apa tadi? Pembubuhan atau afiksasi. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ibu, saya mau bertanya. Oke, silakan. Sebutkan namanya, Dek. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfiana Musili. Kan Ibu, dalam proses pembubuhan afiks adalah pembubuhan suatu satuan, baik satuan itu berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks. Pertanyaan saya, apakah ada contoh bentuk tunggal dan bentuk kompleks itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik sekali, ya. Jadi tadi di sini Ibu sudah jelaskan tentang proses afiksasi, tapi di sini Adik bertanya mengenai bentuk tunggal dan bentuk kompleks, ya. Jadi di sini Ibu jelaskan bahwa bentuk tunggal itu adalah bentuk yang terdiri dari satu unsur kata saja. Dia belum mengalami, belum ada proses gramatik atau unsur-unsur gramatik yang lain. Contohnya seperti kata jalan. Jalan itu adalah unsur satu kata, namanya bentuk tunggal, karena dia belum dilekati afiks apapun. Kata jalan tidak bisa berpisah lagi menjadi ja atau lan, tidak bisa ya. Dia satu kesatuan, jalan. Nah, bentuk kompleksnya adalah kata berjalan itu. Bentuk kompleks berjalan itu adalah satu morfem ditambah satu morfem. Morfem apa? Morfem ber ditambah morfem jalan. Akhirnya membentuk kata berjalan. Tapi berjalan itu dia tetap satu kata, ya. Berjalan seperti ini. Dia kata yang mengungkapkan satu makna, tapi dia sudah mengalami proses morfologis. Jadi ada proses gramatikal di situ yang terjadi, ya. Jadi kalau bentuk tunggal itu dia morfem yang berdiri sendiri, belum tersentuh oleh proses morfologis. Sedangkan bentuk kompleks itu satu kata yang sudah dilekati afiksasi tertentu. Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Oke. Baik. Kita lanjut. Oh, di sini ada diminta contoh lain. Pembubuhan afiks. Misalnya kata apa lagi? Ada yang bisa jawab? Kata kata yang bisa dilekati oleh afiksasi. Misalnya kata apa lagi selain jalan? Bermain. Oke. Kata main ya. Kata main apabila dilekati oleh afiksasi ber, dia menjadi bermain. Oke? Nah, baik sekali. Artinya kalian sudah paham ya di bagian proses pembubuhan. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh lain yang bisa menjadi pengayaan atau hazanah keilmuan kita semua. Di sini ada awalan me atau prefiks me ditambah kata-kata yang diawali dengan fonem-fonem itu a, i, u, e dan sebagainya, ya. Jadi fonem me itu berubah jadi meng, ya. Jadi sebelumnya Ibu informasikan bahwa fonem me itu bisa berubah menjadi meng, bisa men, bisa menge, bisa menye. Ya, itu namanya alomorf. Jadi asalnya tetap dari satu, dia tetap awalan me, tapi dia bisa berubah ketika bergantung pada fonem apa yang ditemui di awal, fonem apa yang dilekati. Kata dengan awalan fonem apa yang dilekati dengan prefiks me itu, dia akan berubah. Nah, kalau untuk contoh fonem-fonem itu, ketika awalan me melekat, dia akan berubah jadi meng, ya. Bisa dilihat dari kata angkat, bukan mengangkat, tapi jadi mengangkat, ya. Kemudian fonem i ada ikat jadi mengikat, ya, dan sebagainya. Bisa Anda cermati pada slide yang sudah ada di depan kalian, ya. Begitu juga dengan yang sebelah kanan kita ada hirup jadi menghirup, ya. Jadi awalan me itu dia bisa berubah menjadi meng, menye, meng dan sebagainya, bergantung dari kata, bergantung dari fonem awal dari kata yang ditemuinya atau bentuk dasarnya, ya. Bisa dipahami ya?
Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini lagi. Foneme atau pe apabila bertemu dengan fonem-fonem, ada 4 fonem ya. Untuk lebih gampangnya KTSP ya. Kalau foneme bertemu dengan fonem KTSP itu dia akhirnya akan jadi lulu. Ya, lulu. Artinya K-nya itu atau T itu sudah tidak dibaca lagi. Bukan mengait tapi mengait. Kemudian mengpukul, tambah pukul jadi mempukul ya. Jadi huruf KTSP itu apabila bertemu dengan awalan me dia akan lulu ya. Bagaimana dengan kata tulis? Ya akan jadi menulis ya. Dia akan lulu karena fonem karena kata yang dilengkapi oleh awalan itu fonemnya awalan dari salah satu dari keempat konsonan itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, masih ada satu lagi untuk afiksasi. Fonem morfemen apabila bertemu dengan T, B, F berubah menjadi M ya. Me tambah men tambah pesan, bukan jadi men pesan tapi akan jadi memesan ya. Oke, lanjut. Nah, di sini proses morfologis yang kedua ya. Tadi proses afiksasi, sekarang namanya proses reduplikasi atau pengulangan. Oke. Jadi bisa dilihat di sini proses pengulangan adalah pengulangan satu gramatik baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Ya. Contoh, kalian cermati contoh-contoh itu. Satu kata, misalnya kata rumah, dia apabila mengalami proses reduplikasi atau pengulangan, dia akan berubah menjadi kata rumah. Nah, itu disebut pengulangan penuh karena dia diulang semua. Rumah, ya. Dari tadinya rumah itu yang maknanya satu rumah tunggal, dia mengalami proses morfologis rumah yang artinya banyak rumah atau jamak, ya. Jadi dari proses morfologis ini sudah mengubah makna satu kata, yaitu kata rumah tadi. Ya, selanjutnya kita langsung ke bermain-main, ya. Itu namanya mengulang sebagian, bukan bermain-bermain, ya, tapi bermain-main. Kemudian ada pengulangan dengan namanya kombinasi afiks, gerak gerik, ya, jadi kata gerak. Apalagi misalnya serba serbi, ya, lika liku, kadang gitu. Nah, itu namanya pengulangan dengan kombinasi afiks. Oke. Gimana dengan kata ini misalnya kupu-kupu, laba-laba, itu termasuk pengulangan atau tidak? Termasuk pengulangan atau tidak? Ada yang jawab pengulangan, ada yang jawab tidak, ya. Yang benar dari kata kupu-kupu dan laba-laba itu adalah pengecualian dari pengulangan ini, karena kata kupu-kupu itu tidak ada kata kupu, dia bukan pengulangan, dia memang nama sebenarnya kupu-kupu, laba-laba. Walaupun kalian katakan kupu, laba, itu artinya sudah berbeda, ya. Jadi kata kupu-kupu, laba-laba, apalagi misalnya kura-kura, ya, itu bukan pengulangan, tapi memang bentuk dasarnya seperti itu. Oke, paham ya? Pada slide selanjutnya, oke, ini adalah proses morfologis terakhir, yaitu pemajmukan. Dalam bahasa Indonesia, kerap kali ditemukan gabungan dua kata yang membentuk makna baru. Contoh, kata rumah sakit, meja hijau, air terjun. Apa itu meja hijau? Ada yang tahu? Iya, pengadilan, betul. Meja hijau itu adalah pengadilan. Kata majemuknya meja hijau, ya. Kemudian air terjun. Jadi kata majemuk itu morfem bebas ditambah satu morfem bebas, akhirnya membentuk satu. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu satu tambah satu sama dengan satu. Karena satu morfem tambah satu morfem, dia berubah menjadi satu kata majemuk. Kata majemuk itu tidak dikatakan dua kata, ya, tapi dia kata majemuk, dia satu, ya. Kayak kata rumah sakit,
meja hijau, air terjun. Oke, bisa dipahami ya? Oke, untuk menguji pemahaman kalian dan untuk membahas lebih jauh mengenai ketiga proses morfologis ini, di sini sudah ada instruksinya. Mahasiswa dibagi menjadi 3 kelompok untuk membahas lebih lanjut mengenai konsep masing-masing proses morfologis. Ada berapa tadi? 3. Jadi kalian diminta untuk membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, di situ sudah jelas instruksinya. Kalian diminta mencari konsep dari proses morfologis itu, kemudian mencari contohnya 10. Tadi ada beberapa ya yang Ibu contohkan, tapi di sini Ibu ingin kalian mencari data-data itu secara mandiri, ya. Dimulai dengan kalian membentuk kelompok mulai dari sekarang. Di sini kelompok 1, ya. Kelompok 2 di sini, kemudian kelompok 3 batas ini. Nanti hadap ke sana deh ya supaya berhadapan sama temannya ya. Ini kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan tentang apa yang harus kalian kerjakan dalam kelompok itu? Sudah jelas, kalian cari konsep dari proses morfologis. Yang pertama afiksasi, reduplikasi, kemudian pemajukan, ya. Kalian cari konsepnya, kemudian cari contohnya, dan nanti akan kalian presentasikan. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Silakan dibentuk kelompoknya. Silakan kelompok 3. Oke, adik-adik mohon perhatian. Sambil kalian mencari konsep dan juga contoh data mengenai ketiga proses morfologis, di sini Ibu ingin memperlihatkan salah satu hasil penelitian Ibu ya mengenai mengenai kesalahan morfologisnya. Jadi di sini kesimpulannya siswa MTS Negeri 2 Palu ini masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan morfologis itu, ya. Jadi di sini kalian harus belajar untuk bagaimana kalian membentuk proses-proses itu. Maksud Ibu mencapai menjadi kata baru dengan tidak keliru. Kayak tadi itu ada menjadi ketika bertemu dengan huruf-huruf tertentu, kata-kata tertentu yang diawali dengan fonem-fonem yang sudah disebutkan tadi ya. Oke, Ibu kasih lihat hasil analisis datanya ya. Ya, misalnya kata ini saja dulu. 3 yang dipilih. Dipilih ini itu kan sebenarnya dia adalah awalan. Seperti tadi ya. Per dan itu adalah awalan. Jadi di yang melekat pada kata pilih itu adalah awalan, tapi mereka nulisnya dipisah seolah-olah itu adalah preposisi, padahal itu adalah awalan atau prefiks, ya. Kalau prefiks atau awalan melekat pada sebuah kata, cara penulisannya harus dirangkai. Kayak tadi, kata jalan yang Ibu contohkan tadi ya, dilekatkan awalan ber, dia tidak dipisah, bukan ber dengan jalan, tidak, tapi jadi satu. Ini juga ditambah pilih, harusnya dia menjadi dipilih, dirangkai. Tapi ini kita dapati siswa-siswa kita masih sukar untuk membedakan mana awalan atau mana preposisi, ya. Ini juga sama dengan kata dibimbing. Ini harusnya kan tidak dipisah ya, tapi dirangkai karena awalan harus melekat ke bentuk dasar ketika dia mengalami proses morfologis, ya. Nah, selanjutnya ini menyebar luaskan. Nah, ini namanya konfiks ya. Ada dengan kan. Jadi menyebar luaskan itu tidak boleh ditulis terpisah semacam ini, ya. Jadi ini mungkin bisa jadi perhatian di kalian supaya kalian bisa mencari data-data, tapi dianalisis juga ya. Misalnya awalan ini ditambah bentuk dasar ini akan menjadi kata apa, ya. Oke, ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Proses afiksasi, oke. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi, materi yang kami dapat pahami dari afiksasi adalah morfologis di mana afiks
dalam kurung imbuhan ditambahkan ke dalam sebuah kata dasar untuk membentuk kata baru. Contoh afiksasi termasuk penambahan awalan seperti kata ber pada kata berjalan. Ada contohnya? Contoh datanya? Siapa yang membantu Randy untuk membacakan contoh datanya? Ya, silakan. Berikan namanya deh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nifta Widana. Jadi contoh afiksasi itu seperti pada kata tulis ditambahkan dengan awalan menjadi menulis. Oke. Lanjut. Ada tambahan imbuhan di akhir kata. Contoh seperti kata dasar makan ditambahkan dengan imbuhan an di belakang di akhir kata menjadi makanan. Seperti buku ditambahkan dengan imbuhan an di belakang menjadi bukuan. Dan ada juga yang ditambahkan pada imbuhan awal kata dan akhir kata. Seperti kata dasar kerja ditambahkan dengan awalan pe dan ditambahkan akhiran an menjadi pekerjaan. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, tadi dari kelompok 1 sudah menjelaskan konsep proses morfologis, sudah mendapatkan data-datanya. Sekarang kita tanya nih di kelompok 2 dan 3, kira-kira masih ada yang kurang dipahami tidak dari contoh-contohnya tadi? Ada? Iya, silakan dari kelompok 2. Saya diri deh dilengkapi tentang contoh-contoh dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 Ada beberapa tadi sebenarnya semua betul, cuma yang kurang pas kayaknya di bukuan. Itu kayaknya tidak ada maknanya. Setahu saya yang ada maknanya itu buku-bukuan. Atau saya yang salah bagaimana kelompok 1? Oke, bagus sekali. Terima kasih. Silakan duduk. Kelompok 1 dari contoh kata bukuan. Bukuan itu kalau diartikan secara harfiah apa? Menurut kalian ada artinya enggak? Atau nanti harus melalui proses reduplikasi dulu? Kalau buku-bukuan ada ya? Anak-anak kan ada. Ya, orang-orang kan ada. Kalau buku-bukuan berarti bukan buku beneran, buku yang untuk anak-anak mungkin ya. Oke, semuanya sudah mempresentasikan materinya mengenai proses morfologis. Ketiga proses morfologis. Ibu harap dari kerja mandiri ini bisa lebih meningkatkan pemahaman kalian ya mengenai proses morfologis dan kata-kata apa saja yang mengalami proses morfologis. Tadi kalian sudah cari contohnya ya. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian pertemuan kita ya. Materi kita tadi mengenai proses morfologis. Semoga indikatornya tadi sudah tercapai ya. Tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Kalian bisa mendeskripsikan masing-masing proses morfologis tadi. Kalian sudah bisa menjelaskan konsep dan menemukan data-datanya. Oke, baik. Terima kasih. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri perkuliahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.